Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 3 SD Negeri 2 Ujung Gebang yang Pak Guru banggakan. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema "Sholat adalah kewajibanku". Baik, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang sholat. Dan tujuan pembelajaran pada pendidikan agama pada pagi hari ini adalah yang pertama setelah, melakukan pembelajaran ini, diharapkan kalian, satu melaksanakan sholat secara tertib. Yang kedua, membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, membiasakan disiplin waktu. Yang keempat, membiasakan hidup tertib. Yang kelima, menyebutkan arti sholat dengan benar. Yang keenam, menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat dengan benar. Yang ketujuh, mengidentifikasi contoh inti ibadah sholat dengan benar. Kemudian yang kedelapan, menceritakan pengalaman melaksanakan sholat di rumah. Dan yang terakhir, yaitu menceritakan pengalaman melaksanakan sholat di sekolah. Pak Guru berharap kalian sudah belajar, sudah melakukan sholat baik itu di rumah, di musola maupun di masjid. Adapun kompetensi dasar yang harus eee, pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama adalah memahami makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran surat Al-Kautsar. Yang kedua, memahami hikmah ibadah sholat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan di sekolah. Menunjukkan contoh makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran surat Al-Kautsar. Dan yang terakhir yaitu menceritakan sholat. Anak-anak sekalian, sebagai materi pada kesempatan pagi hari ini tentang sholat, yaitu sholat itu merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, anak-anakku sekalian. Siapa yang rajin melaksanakannya berarti ia telah menegakkan agama Islam. Sebaliknya, jika ia meninggalkannya, maka sama saja telah menghancurkan agama Islam. Nah, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sholatu imaduddin." Sholat adalah tiang agama. Siapa orang yang menegakkan sholat, maka berarti dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merusak agama. Itu hadis. Karena begitu pentingnya anak-anakku sekalian, maka sholat menjadi salah satu rukun Islam. Masih ingat kan rukun Islam ada berapa? Ayo. Nah, rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 naik haji. Kembali kepada sholat, amal ibadah yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di alam akhirat kelak adalah sholat kita. Apakah kita kerjakan dengan rajin atau tidak? Apakah kita sudah mengerjakan sholat dengan baik atau tidak? Apakah kita sudah mengerjakan, menegakkan, mendirikan sholat dengan baik atau belum? Nah, itu. Kemudian, waktu sholat sudah ditentukan. Jadi tidak bisa
asal-asalan sholat saja, keinginan kita tidak. Nah, khususnya sholat wajib. Sholat yang wajib itu ya terdiri dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat yang kita laksanakan sehari semalam 5 waktu. Itu bisa menjadi sarana beristirahat dan menghentikan penat serta kesibukan sehari-hari. Apalagi bila pekerjaan seseorang memerlukan otot dan pikiran yang melelahkan, maka sholat bisa menyejukkan hati dan menenangkan pikiran. Sejuknya air wudhu yang membasuh anggota badan tertentu dan belum kering, ini menambah kesejukan sejuk badan kita lahir dan batin, jasmani dan rohani. Anakku sekalian, sholat berisi doa. Kita melaksanakan sholat ya berarti kita berdoa. Harapan dan permohonan taubat. Sholat bisa berfungsi mengarahkan pelakunya menjadi orang yang baik, yaitu orang yang akan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan meninggalkan segala perbuatan keji dan mungkar. Karenanya orang yang rajin sholat akan menjadi baik hidupnya. Misalnya, satu, akan menjadi anak yang disiplin. Dua, akan menghormati waktu dan tidak suka terlambat. Ayo, siapa yang suka terlambat ke sekolah? Nah, kemudian yang ketiga, akan mudah berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan. Yang keempat, akan merasakan hidup yang tenang. Orang Islam yang berkewajiban melaksanakan sholat adalah muslim yang sudah akil balik, yang sudah dewasa. Bagi yang belum balik tetapi sudah mulai berumur 7 tahun, ibadah sholat seharusnya sudah mulai dibiasakan. Orang tua, anak-anak ya, harus sadar dan menyadari dan disarankan agar melaksanakan sholat apabila sudah berumur 7 tahun. Karena kalau tidak dibiasakan, maka nanti besarnya akan susah. Kalau tidak dibiasakan dari kecil untuk melakukan sholat, untuk melaksanakan sholat, maka nanti kalau sudah besar akan susah untuk melaksanakan sholat. Alah bisa karena biasa. Anakku sekalian, selanjutnya yaitu inti ibadah sholat. Sholat artinya doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu. Sholat dilaksanakan untuk pembuktian pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, buktinya apa? Nah, ya sholat. Ya, ngomong beriman, ngomong percaya, tapi tidak melaksanakan sholat, itu berarti bohong. Melaksanakan sholat berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Jadi nanti anak-anakku sekalian, setelah hari kiamat tiba, seluruh yang namanya makhluk termasuk manusia ini mati semua. Tidak ada yang hidup. Nah, kemudian dibangkitkan kembali. Nah, amalan yang pertama kali dihisab yang diperhitungkan itu adalah amalan sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka amalan yang lain baik semua. Kalau sholat kita jelek, buruk, maka amalan yang lain juga ikut buruk. Kemudian yang terakhir, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
orang yang melaksanakan sholat, orang yang mendirikan sholat itu akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Lalu pertanyaannya, anak-anakku sekalian, nah, kenapa Pak banyak di masyarakat kita ya, orangnya sholat, orangnya sembahyang, tapi masih melakukan perbuatan maksiat, masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ada apa ini, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah yang tidak beres sholatnya atau ayatnya yang tidak sesuai? Nah, ini Ini sangat panjang kalau diterangkan. Jadi yang jelas sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau kita masih melakukan perbuatan keji dan mungkar alias golongan STMJ, sholat terus maksiat jalan, itu berarti sholat kita masih ada yang harus dibenarkan. Sholat kita masih belum beres, masih jauh dari yang diharapkan. Kemudian Pak Guru bertanya nih, apakah kalian sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sudah melaksanakan sholat? Di mana? Di manakah kalian melaksanakan sholat 5 waktu? Ayo. Anak-anakku sekalian, nah, baiklah sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita, untuk pemahaman bacaan dan gerakan, mari kita bersama-sama membaca lafadz niat sholat zuhur secara bersama-sama ya. Nanti Pak Guru, kemudian diikuti oleh kalian bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardad duhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, itu tadi niat untuk yang jadi makmum. Nah, kalau jadi imam, bagaimana Pak? Tinggal diganti saja makmumnya menjadi imaman. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardad duhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, itu. Enggak bersama-sama ya. Yuk bareng-bareng belajar. Sama-sama tadi bacaan sholat dari mulai lafadz niat sholat sampai dengan salam. Nah, maka Pak Guru ingin mengetahui nih, apakah kalian ini hanya bisa melafadzkan bacaan sholatnya saja atau diaplikasikan atau dilakukan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka sebagai pembuktiannya Pak Guru kasih tugas untuk hari ini, yaitu ya dengan tema Insya Allah aku bisa. Amin ya robbal alamin. Yang pertama pertanyaannya uraiannya yaitu aku meyakini sholat merupakan tiang agama. Nah, kalian yakin tidak? Kalau yakin berarti centang pada kolom iya, kalau tidak berarti centang pada kolom tidak. Kemudian yang kedua, aku mengerjakan sholat sebagai bukti pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, aku meyakini bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Empat, melakukan sholat hatiku merasa tenang dan tentram. Lima, melaksanakan sholat berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enam, melaksanakan sholat berarti banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Nah, pendapat kalian ya atau tidak? Kalau iya berarti centang atau centang, beri tanda centang pada kolom iya. Kalau tidak berarti kasih tanda centang pada kolom tidak. Yang sangat Pak Guru banggakan sebagai kesimpulan pada pembelajaran sekarang,
tentang sholat, yaitu yang pertama, sholat itu hukumnya wajib ya anak-anakku sekalian, terutama sholat fardu yang 5 waktu, yang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu adalah hukumnya wajib. Wajib siapa Pak Guru? Wajib itu adalah, eee, kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat berarti menegakkan agama, sebaliknya meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Yang ketiga, sholat dapat menjadikan kita disiplin dan hidup tertib. Dan sebagai tugas terakhir pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian, pengetahuan anakku sekalian tentang sholat, maka eh, nanti dikerjakan di rumah pada buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya anakku sekalian. Tugasnya gampang kok, ada 5 soal. Yang pertama yaitu kata sholat berarti apa? Titik-titik. Dua, sholat diartikan pula sebagai apa? Titik-titik. Kemudian sholat dilaksanakan untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4, melaksanakan sholat berarti memohon titik-titik kepada Allah Subhanahu wa taala. 5, sholat merupakan ibadah yang pertama titik-titik pada hari kiamat. Silahkan dikerjakan di rumah untuk PR ya, pekerjaan rumah. Kira-kira nanti pada pertemuan yang akan datang sudah eh, dan dengan ada tugas PR tadi, maka selesailah pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan di sini ada sholatlah sebelum disolati. Jadi ini adalah moto daripada nanti kita tidak sholat, mau kapan lagi. Nah, jangan sampai nanti kita disolati. Maka lebih baik kita sholat sekarang ya anak-anakku sekalian. Terima kasih dan mohon maaf Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.